Selamat pagi. Berikut untuk pengujian inverter hybrid ya, Rakmon 6000 watt 48 volt lengkap dengan MPPT dan WiFi monitoring ya. Di sini untuk nomor pesanannya. Jadi di sini inverter sudah nyala ya, dan di sini saya akan jelaskan untuk cara menyalakan inverter ini ya. Ya, di sini terdapat dua buah MCB ya. Jadi di sini ada MCB softar dan MCB baterai ya. Kita nyalakan MCB softar ya terlebih dahulu seperti ini. Kemudian MCB baterai kita nyalakan. Setelah itu MCB softar ya kita off kan ya seperti ini. Oke, langsung setelahnya kita nyalakan inverternya ya. Oke, dan untuk heavy monitoringnya sendiri nanti kita ujikan di video kedua ya. Oke. Langsung saja di sini saya akan jelaskan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter ini ya. Di sini ada informasi panel surya ya. Di sini ada plug dan flood. Di sini nanti untuk settingan plug dan flood ada di menu selanjutnya ya. Oke, di sini nominal arus di 60 ampere ya. Dan kita kembali di sini untuk parameter AC inputnya ada batas atas dan batas bawah. Di sini untuk cara settingnya cukup mudah ya. Semisal di sini ingin merubah menjadi 250 volt, di sini cukup tekan saja angka 25 seperti ini, kemudian kita checklist, maka secara otomatis dia tersetting ya. Untuk batas atas dan batas bawah sama, untuk cara settingnya cukup mudah ya. Nanti cukup disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Kemudian di sini ada plug dan flood ya. Di sini 56 volt ya. Oke. Di sini semisal kita akan ganti menjadi 54 volt, dan di sini juga sama 54 volt. Dan di sini untuk arus pengisian sendiri mulai dari 5 ampere ya, dan maksimal di 40 ampere, nanti cukup disesuaikan saja. Dan di sini kita lihat ya untuk di sini plug dan flood ya terbaca kisaran 13,5 volt, dan di sini untuk settingan ini adalah perkalian 4 ya untuk sistem 48 volt ya. Jadi 13,5 dikali 4 sama dengan 54 volt ya. Nanti cukup disesuaikan saja untuk settingan plug dan floodnya ya. Oke, kita kembali. Kemudian kita ke menu selanjutnya yaitu ada parameter baterai. Di sini ada pilihan tipe baterai ya. Ada lead acid, lithium, dan user. Kita bisa pilih salah satu untuk tipe baterai ini. Kemudian sini ada pengaturan baterai, ada low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery, dan high protect. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Dan di sini sudah kita settingkan untuk sistem baterai 48 volt, dan semisal ingin dirubah cukup disesuaikan dengan kebutuhan pengguna ya. Oke. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada prioritas. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN, sedangkan DC untuk inverter ya. Nanti bisa dipilih salah satu untuk prioritas ini ya. Oke, kita kembali. Kemudian di sini ada pengaturan ATS. Di sini ada HVR recovery dan LVD. Di sini bisa disetting juga sesuai dengan keinginan. Dan di sini nanti ketika LVD berada di tegangan 46 volt atau di bawah 46 volt di mode prioritas DC, maka nanti akan secara otomatis berpindah ke inverter ya. Mohon maaf, ke PLN maksud saya, akan berpindah ke PLN. Nanti kita akan ujikan juga untuk perpindahannya ya. Oke, kita kembali. Kemudian di sini ada bahasa, kita bisa pilih salah satu ya. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu adjust, belum kami gunakan ya di sini, jadi kita lewati terlebih dahulu. Kemudian di sini ada RS485 juga sama, belum kami gunakan, jadi kita lewati saja terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada tentang atau informasi, kita bisa lihat untuk nominal daya di 6000 watt dan nominal output di 220 volt ya. Setelah kita bisa lihat versi MPPT 3, versi inverternya 1. Oke, langsung saja di sini saya akan menyalakan input PLN-nya. Oke, di sini PLN sudah menyala ya. Kemudian di sini saya akan turunkan tegangannya ya. Di sini terbaca 48 volt, dan di sini saya masih menggunakan adaptor. Saya akan turunkan tadi untuk perpindahannya di kisaran 46 volt ini ya, berpindah ke PLN. Oke, kita turunkan. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke PLN ya, karena di bawah 46 volt. Dan di sini untuk HVR recovery 51 kita naikkan. Oke, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter ya. Namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk lakukan perpindahan ya. Kita tunggu kisaran 1 menit.
Oke, di sini secara otomatis berpindah ya ke inverter, dan di sini saya ketika akan rubah ke prioritas AC, maka di sini langsung secara otomatis berpindah ke PLN ya. Dan di sini saya akan simulasikan ketika PLN ini padam. Ya, maka secara otomatis di sini langsung berpindah kembali ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, ya maka di sini secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya. Dan di sini untuk chargingnya kita akan lihat ya, di sini melalui PLN untuk chargingnya. Di sini saya akan simulasikan ya ketika baterai habis. Kita turunkan kembali. Oke, dan di sini untuk chargingnya sendiri kita harus ubah ke prioritas AC ya. Untuk lakukan charging kita harus ubah ke prioritas AC. Di sini prioritas masih DC. Kemudian kita ganti ke prioritas AC untuk lakukan charging melalui PLN ya. Kita tunggu sampai charging ya. Oke, sudah mulai naik, tandanya berfungsi dengan normal ya. Naik perlahan. Ya, naik terus perlahan. Di sini pelan-pelan mulai naik, tandanya berfungsi dengan normal ya. Oke, bisa untuk chargingnya. Kemudian kita kembalikan ke prioritas DC atau inverter ya. Dan di sini saya akan ujikan beban dan juga akan ujikan untuk MPPT-nya. Jadi di sini untuk input PLN saya off-kan terlebih dahulu ya. Oke, di sini PLN saya off-kan dan baterai sudah saya nyalakan ya. Dan di sini MPPT juga sudah saya nyalakan atau dari PV-nya ya. Oke, di sini keluar ya 88 volt. Dan di sini untuk itu masih melakukan charging ya, kita tunggu. Oke, di sini untuk langkah selanjutnya, di sini saya akan ujikan dengan menggunakan beban ya. Di sini saya menggunakan beban blower dan juga beban heater. Oke, langsung saja di sini coba akan saya bebani menggunakan beban blower ya di sini. Oke, satu buah blower di sini terbaca kisaran 1900-an watt lebih ya. Kemudian saya tambah lagi blower 3400, saya tambah beban heater ya 5000 watt ya, saya tambah lagi. Oke, di situ 6400, alarm berbunyi. Dan MPPT masih melakukan charging ya.
di sini akan kita over. Jadi di sini inverter proteksi off ya, karena ada kelebihan beban, dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Oke, ini dia inverter sudah hidup kembali. Kemudian di sini saya akan ubah ke prioritas AC. Kita akan coba untuk simulasikan menggunakan dari PLN ya. Kita nyalakan kembali input PLN. Oke, setelah itu kita ganti ke prioritas AC ya. Oke, di sini saya akan simulasikan ya menggunakan beban heater. Oke, di sini kisaran 1000 watt ya. Kemudian saya akan simulasikan ketika PLN ini padam. Oke. Ini maka secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, di sini langsung secara otomatis kembali lagi berpindah ke PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter Rakmon 6000 watt 48 volt lengkap dengan MPPT dan PV monitoring ya sebelum kami kirim. Sekian, terima kasih.